Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Bimbingan Alumni Pekenstan. Kali ini kita akan membahas untuk paket latihan soal. Kodenya kita warnain dulu. Ini dia 011 latihan soal SKD TWK untuk subbagian Pancasila. Nah, untuk teman-teman yang mengerjakan di laptop atau di HP, kemungkinan ini soalnya urutannya tidak sama, begitu juga dengan pilihan jawaban. Tapi isinya semua soal ada di sini semua karena jumlah soalnya sama 20 soal. Nah, langsung aja kita bahas. Di sini kalau di kami di nomor satunya adalah soalnya pokok ajaran sosialisme yang sejalan dengan ajaran Pancasila adalah sosialis ya. Nah, di sini pilihan jawabannya pemerintah negara harus dijalankan oleh diktator proletariat. Nah, kata diktator ini salah kuncinya. Karena negara Indonesia itu tidak mengenal diktator. Kemudian jawaban yang benar adalah negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh. Nah, ini yang benar. Nah, kenapa ini benar? Coba kita lihat pilihan jawaban yang lainnya ya. Semua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran. Ini tidak benar. Kata kuncinya adalah di sini semua. Tidak semua alat negara ya. Karena tujuannya tidak hanya kemakmuran, ada pertahanan, keamanan dan lain-lain. Kemudian kaum buruh harus melakukan perjuangan melawan kelas atas dan menengah. Nah, di Indonesia tidak menganut ini. Perlawanan antar kelas sosial. Kemudian negara harus memelopori upaya penghapusan hak milik pribadi. Nah, di negara kita mengakui hak milik pribadi. Nah, ini kata kuncinya. Jadi untuk soal ini kata kuncinya adalah tadi diktator salah, semua alat negara salah, kemudian perlawanan terhadap kelas atas dan menengah, dan kemudian di sini penghapusan hak milik pribadi. Penjelasannya bisa kita lihat di bawah ini teman-teman. Nah, di sini bisa kalian baca ya. Sosialisme menganggap manusia adalah makhluk kreatif, sehingga untuk mencapai kebahagiaan harus melalui kerjasama. Hak milik untuk pribadi dibatasi. Kemudian agama harus mendorong kebersamaan. Peran negara untuk pemerataan keadilan. Kemudian seperti namanya berasal dari kata sosial, maka ideologi dapat dibuat dengan tujuan untuk membentuk negara dengan kemakmuran berasal dari usaha secara kolektif dan membatasi milik perseorangan. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya kalian bisa baca semua sampai bawah di sini. Oke. Biar tidak berlama-lama kita akan menuju ke soal selanjutnya. Kemudian di sini ada soal ideologi. Soal selanjutnya adalah ideologi merupakan istilah yang berasal dari Spanyol, Sanskerta, Arab, India, atau Yunani. Jawaban yang benar adalah Yunani karena kebanyakan pemikir-pemikir tentang ideologi ini berasal dari Yunani kuno. Nah, kita bisa cek pembahasannya di bawah ini teman-teman. Nah, cukup simple. Ideologi merupakan istilah yang berasal dari Yunani, terdiri dari kata idea dan logi. Idea ini berarti melihat atau idean, kemudian logi seperti biologi, geologi, kemudian teologi berasal dari kata logos yang berarti pengetahuan atau teori. Dengan demikian, kesimpulannya adalah ideologi adalah hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat pula diartikan sebagai suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, pendapat, atau kejadian yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup. Jadi, kesimpulannya adalah ideologi ini berasal dari bahasa Yunani. Oke, kita ke soal selanjutnya. Yang ketiga, berikut ini yang bukan ciri ideologi Marxisme adalah. Soal selanjutnya adalah berikut ini yang bukan ciri ideologi Marxisme adalah. Jadi pilihan pertamanya adalah bersifat otoriter dan monopoli.
kemudian hak pribadi tidak diakui, kemudian bersifat multipartai, kemudian mengutamakan kebersamaan individu, dan yang terakhir adalah prinsip utama adalah materialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan. Nah, jawaban yang benar di sini adalah multipartai, karena Marxisme itu menganut sistem unipartai atau satu partai. Nah, penjelasannya kita lihat di bawah ini teman-teman. Jadi prinsip utama adalah materialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan. Jadi Marxisme adalah salah satu cirinya adalah tidak mengenal Tuhan. Kemudian cirinya hanya ada satu partai. Jadi di sini kebebasan dikekang ya. Tidak ada golongan dalam masyarakat, jadi semua golongan dalam masyarakat sama dan mengutamakan kebersamaan individu. Tidak ada individualisme. Hak pribadi di sini tidak diakui, kemudian bersifat otoriter dan monopoli. Dalam paham komunisme maka akan didahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Ini bertolak belakang dengan di Indonesia ya. Kemudian dalam ideologi ini juga disebutkan bahwa segala hal yang terjadi dalam suatu negara akan dikuasai secara mutlak oleh negara. Nah, asal mula paham ini adalah Manifest der Kommunisten yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels mengenai teori yang berisikan analisis pendekatan kepada perjuangan kelas dan ekonomi kesejahteraan yang pernah menjadi salah satu gerakan paling berpengaruh di dunia politik. Nah, untuk negara-negara yang menganut paham ini adalah yang masih eksis ya, Korea Utara, Laos, Kuba, Vietnam, dan Tiongkok, yaitu negara-negara yang menganut ideologi komunisme. Jadi Marxisme itu adalah komunisme. Oke. Soal selanjutnya, soal nomor 4 nih. Di sini adalah dalam rangka membina rasa nasionalis di kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal di bawah ini kecuali. Jadi yang tidak perlu dihindari adalah sukuisme ini harus kita hindari karena bertolak belakang dengan BTI, Bhinneka Tunggal Ika. Ekstremisme ini juga harus dihindari karena akan menimbulkan kegaduhan, kemudian rasa tidak aman dan hilangnya ketentraman di dalam masyarakat. Kemudian chauvinisme ini juga harus dihindari. Kemudian fasisme yang harus dihindari juga. Jadi yang benar adalah patriotisme. Patriotisme ini rasa cinta tanah air dan bela tanah air. Nah, penjelasannya bisa kita lihat di bawah. Nah, paham sukuisme itu adalah paham yang mementingkan suku bangsa sendiri. Ya, jadi menganggap bangsa lain, suku bangsa lain itu lebih rendah. Ini pernah terjadi dalam skala yang besar itu di Jerman waktu zaman Nazi. Oke. Sebenarnya lebih ke arah fasisme sih, tapi dia dalam skala rasial, jadi menganggap bangsanya paling tinggi. Kemudian ada di sini yang harus dihindari adalah primordialisme, yaitu sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Jadi ini acceptance. Jadi dia sulit untuk menerima paham di luar, walaupun itu baik. Kemudian chauvinisme adalah rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Tadi udah disebut tadi ya, ras Arya waktu zaman Adolf Hitler. Kemudian ekstremisme adalah bentuk penyalahgunaan kegiatan berpolitik yang memanfaatkan kelompok atau organisasi minoritas. Contohnya ini definisi dari Perdana Menteri Inggris David Cameron. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan doktrin atau sikap baik politik maupun agama dalam menyuruhkan aksi dengan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jadi dia terbagi menjadi ekstremisme kanan
dan juga ekstremisme kiri. Untuk penjelasannya bisa kalian lebih lanjut bacanya. Kemudian yang terakhir adalah sekularisme atau sekunder, paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Jadi sekularisme adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi yang harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Jadi dia memisahkan agama dengan politik. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 5. Jenis ideologi yang mengutamakan kebersamaan individu dan hak pribadi diakui tadi Marxisme. Sudah kita bahas sebelumnya. Bukan sosialisme, bukan fundamentalisme. Fundamentalisme ini terkait dengan agama ya. Kemudian nasionalisme, ini seperti di Indonesia. Kemudian liberalisme di Amerika Serikat. Oke. Coba kita lihat ke bawah di sini. Sudah dibahas sebelumnya, jadi kita bisa lihat ke slide selanjutnya. Kemudian berkenaan dengan falsafah Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, maka terdapat beberapa teori di negara lain yang dapat menjelaskan perbedaan yang mencolok terhadap ideologi suatu negara. Falsafah negara-negara Eropa Barat dan Amerika cenderung menganut paham individualistis yang dikemukakan oleh, di sini jawaban yang benar adalah Thomas Hobbes. Di sini kalau Howard Stark Jr. ini sebenarnya Iron Man ya. Jadi karena soalnya pilihan jawabannya cuma 4, saya tambahkan Avengers di sini. Kemudian pilihan jawaban yang salah lainnya aja, yang lainnya adalah Spinoza, Napoleon Bonaparte, dan Karl Marx. Penjelasannya di sini adalah di Amerika Serikat. Tadi ada agak keputus sebentar. Penjelasannya adalah di Amerika Serikat, individualisme menjadi bagian dari inti ideologi Amerika pada abad ke-19. Menggabungkan pengaruh Puritanisme New England, Jeffersonianisme, dan filosofi hak-hak alamiah. Individualisme Amerika adalah universalis dan idealis tanpa memperoleh tepi yang lebih keras ketika ia dipenuhi dengan unsur-unsur Darwinisme sosial, yaitu survival of the fittest. Jadi itu penjelasannya. Jadi ini dari teori Thomas Hobbes. Selanjutnya soal nomor 7. Ideologi diformulasikan, dipelajari dan disematkan pada tataran abstrak di alam pikiran atau jiwa manusia. Ideologi mampu membentuk struktur kognitif, yaitu landasan dasar yang menjadi cara pandang manusia untuk memahami dan menafsirkan dunia. Adapun fungsi ideologi adalah sebagai berikut. Nah, ini saya salah menjawabnya. Jadi yang bukan dari fungsi ideologi adalah, ini fungsi ideologi yang kita bahas adalah yang pertama menjadi inspirasi, norma, dan nilai sosial. Kemudian menjadi motivasi untuk mengejar cita-cita dan tujuan hidup. Ini benar, fungsi dari ideologi. Kemudian menjadi pemandu tindakan sosial manusia. Oke. Kemudian memberikan jalan bagi manusia untuk menemukan identitas dirinya. Nah, jadi yang salah di sini adalah menjamin perlindungan hak-hak rakyat, karena ini adalah fungsi dari negara. Saya agak keliru dalam menjawab ini karena soalnya tipis-tipis ya teman-teman. Untuk pembahasannya, jadi kita langsung di bawah sini karena ini masih dalam soal dan jawaban. Ideologi diformulasikan, dipelajari dan disematkan pada tataran abstrak di dalam alam pikiran atau jiwa manusia. Ideologi mampu membentuk struktur kognitif, yaitu landasan dasar yang menjadi cara pandang manusia untuk memahami dan menafsirkan dunia. Fungsinya ada 4. Yang pertama menjadi pemandu tindakan sosial manusia, kemudian yang kedua menjadi inspirasi, norma, dan nilai sosial. Oke, keputus sebentar. Yang ketiga adalah memberikan jalan bagi manusia untuk menemukan identitas dirinya. Yang keempat, menjadi motivasi untuk mengejar cita-cita dan tujuan hidup. Kita ke soal selanjutnya, ke nomor 8.
tadi sudah dijelaskan tentang ideologi ya. Secara harfiah, ideologi diartikan sebagai, jawaban yang salah dulu deh, ilmu tentang gagasan atau buah pikiran, ilmu tentang cita-cita, ilmu tentang idea, cita-cita dan buah pikiran. Nah, jawaban yang benar adalah yang paling lengkap di sini, yaitu ilmu tentang idea, cita-cita, gagasan atau buah pikiran. Nah, penjelasannya di sini yang paling bawah ini ya, karena yang atas sudah kita bahas sebelumnya. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengetahuan ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran-ajaran tentang pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, dia sering disamakan dengan cita-cita. Ideologi merupakan seperangkat gagasan yang ideal tentang bagaimana suatu masyarakat ya hendak diatur atau bentuk kehidupan seperti apa yang hendak dituju. Nah, itulah definisi ideologi secara harfiah. Soal selanjutnya. Oke, di sini ideologi ini lahir ketika Italia mengalami krisis ekonomi pasca Perang Dunia Pertama. Sebagai negara pemenang perang, Italia gagal mendapatkan pembagian wilayah di Afrika Utara. Hutang negara bertumpuk sementara ratusan ribu rakyat Italia menganggur. Mussolini, tokoh Partai Sosialis dan pemimpin redaksi koran Avanti, datang menawarkan perubahan yang melahirkan ideologi. Jadi kalau Italia itu sudah jelas terkenal dengan fasisme. Oke, di sini fasisme ya yang benar. Marxisme ini bukan, kemudian sosialisme juga bukan, nasionalisme apalagi, dan fundamentalisme itu jauh sekali karena fundamentalisme berdasar pada ajaran agama. Kemudian penjelasannya di sini langsung aja. Ciri khas utama dari paham fasisme ini adalah mengagungkan kekuasaan tanpa adanya sistem demokrasi. Jadi berlawanan dengan demokrasi. Sehingga dalam paham ini akan sangat terasa nasionalisme yang fanatik dan sikap otoriter dari penguasanya. Fasisme berasal dari fascis dalam bahasa Latin yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu yang di tengahnya terdapat kapak. Fasis ini merupakan simbol kekuasaan dari para pejabat pemerintahan negara yang digunakan oleh negara Jerman dan Italia. Jadi kalau tokohnya di Italia adalah Mussolini. Sedangkan di Jerman itu identik dengan Nazi. Tokohnya adalah Adolf Hitler. Oke, kita bahas soal selanjutnya lagi. Untuk soal nomor 10, jenis ideologi yang menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern adalah, ingat ya, di sini pahamnya adalah fundamentalisme. Fundamentalisme itu menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern. Nah, penjelasannya di sini adalah ideologi fundamentalisme menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern. Fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas fundamental. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca di paket latihannya ya. Kita langsung ke soal selanjutnya. Nah, kita akan membahas di soal-soal terakhir ini akan banyak membahas tentang soal ideologi tertutup dengan ideologi terbuka. Jadi kita langsung aja ke soalnya. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri dari ideologi tertutup adalah, ini pilihan jawabannya yang salah semua ya, bersifat tidak mutlak atau fleksibel, menghargai pluralitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas, kemudian merupakan kekayaan rohani, moral dan budaya, tidak diciptakan negara tapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian jawaban yang benar atau yang bukan ciri-ciri yang merupakan ciri-ciri ideologi tertutup adalah memaksakan ideologi diciptakan oleh penguasa. Nah, jadi di sini
kita akan membandingkan ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Jadi kalau diingat-ingat, pokoknya ideologi terbuka ini dia ke arahnya positif dan menghindari yang namanya otoriterisme, otoriter atau istilahnya diktatorisme. Nah, di sini ciri-ciri ideologi terbuka adalah merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya. Tidak diciptakan negara, tapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Jadi negara tidak menciptakan ideologi itu. Menghargai pluralitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Bersifat tidak mutlak atau fleksibel. Kemudian isinya tidak langsung operasional. Sedangkan ideologi tertutup itu lebih cenderung ke arah otoriter. Jadi ciri-cirinya yang pertama, bukan merupakan cita-cita masyarakat. Nah, ini poinnya. Jadi ideologi tertutup itu adalah cita-cita negara. Kemudian memaksakan ideologi diciptakan oleh penguasa. Bersifat totaliter, mencakup semua bidang. HAM tidak dihormati karena yang dijunjung tinggi adalah tujuan negaranya ya, bukan tujuan dari masyarakatnya. Isinya langsung operasional dan otoriter serta tuntutan konkret dan total. Kemudian pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, bidang informasi dikuasai dan pendidikan dibatasi, karena itu merupakan sarana efektif untuk menguasai perilaku masyarakat. Jadi contoh negara otoriter yang menganut ideologi tertutup ini adalah contohnya Korea Utara ya, dimana Korea Utara ini bahkan masih melakukan propaganda kepada masyarakatnya sendiri. Nah, selanjutnya secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani idean yang berarti, idean ini berarti melihat ya, bukan ide. Jadi penjelasannya tadi sudah sempat kita bahas, kita langsung teknik saja. Ideologi merupakan istilah yang berasal dari Yunani, terdiri dari dua kata yaitu idea dan logi. Idea artinya melihat atau idean, dan logi artinya ilmu pengetahuan atau teori. Tadi sudah dibahas, kita bisa skip. Selanjutnya ini jenis ideologi yang tidak membedakan ras, suku, bangsa, dan mementingkan persatuan di atas individu adalah, ini cirinya ideologi yang dianut oleh Indonesia, negara kita. Jadi adalah jawabannya yang benar, nasionalisme. Jadi karena Indonesia terdiri dari ratusan suku, bangsa, dan geografisnya terdiri dari ratusan pulau, maka ideologi yang dibutuhkan adalah ideologi persatuan. Jadi ideologi nasionalisme. Penjelasannya di bawah ini teman-teman. Jadi ideologi nasionalisme intinya mengobarkan semangat cinta pada bangsa dan tanah airnya, sehingga seseorang atau kelompok menjadi cinta pada tanah air dan menjaga negaranya. Pada umumnya, nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Oke, sudah cukup jelas. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada soal, di antara berikut ini yang bukan merupakan jenis norma adalah, jadi norma itu ada empat ya kalau nggak salah. Jadi yang bukan adalah norma adat, karena norma adat ini bukan dari komponen norma. Jadi norma itu ada empat, yaitu norma kesusilaan, norma hukum, norma agama, dan norma kesopanan. Pembahasannya bisa kita scroll di bawahnya. Jadi berdasarkan JCT Council berpendapat bahwa norma dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Dan berikut ini penjelasannya adalah, yang pertama adalah norma hukum. Penjelasan yang bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya ada norma agama, norma yang bersumber dari kepercayaan dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian norma kesusilaan, aturan atau pedoman hidup yang dianggap sebagai suara dari sanubari masyarakat yang berhubungan dengan baik buruknya suatu perbuatan. Jadi terkait dengan kesusilaan. Dan yang terakhir, norma kesopanan adalah
peraturan yang muncul dari hubungan antar manusia dalam kelompok masyarakat yang dianggap penting dalam pergaulan masyarakat. Ini karena panjang, teman-teman bisa cek sendiri di pembahasannya ya, atau di materi juga ada. Kemudian di sini masih dengan jenis ideologi. Jenis ideologi yang menganggap bahwa manusia adalah makhluk kreatif, tadi udah dibahas ya, sehingga untuk mencapai kebahagiaan harus melalui kerjasama adalah ideologi sosialisme. Nasionalisme bukan, fundamentalisme agama bukan, marxisme komunis, dan liberalisme ini kebebasan di US. Contoh negaranya US, kemudian di sini ada China, kemudian di sini ada Indonesia. Kemudian kalau fundamentalisme ini kalau nggak salah Vatikan. Jadi penjelasannya karena udah dibahas, kita skip, bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani logia yang berarti ajaran atau pengetahuan atau teori ya. Ini nggak perlu kita bahas lagi karena tadi sudah cukup panjang kita bahas. Selanjutnya masih jenis ideologi. Jenis ideologi yang memiliki konsep kebebasan individual di mana hak individu tidak boleh dicampuri oleh negara adalah liberalisme. Jadi ada kurang lebih 5 jenis ideologi yang kalian harus hafalkan untuk sebagian ini ya. Dan penjelasannya kita contohnya aja di sini. Jadi contoh negaranya ya, Amerika Serikat, Argentina, Yunani, dan Rusia menganut paham liberalisme ini. Kemudian soal 18 terkait dengan ideologi tertutup, tapi ini yang bukan ciri-ciri ideologi tertutup. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa ideologi tertutup ini cenderungnya penafsirannya negatif ya. Jadi kita cari aja jawaban yang kira-kira negatif yang bertentangan dengan paham yang dianut oleh ideologi bangsa kita, karena ideologi bangsa kita itu termasuk ideologi yang terbuka. Jadi di sini karena yang diminta bukan ideologi tertutup, berarti kita cari yang positif. Sisi positif adalah menghormati HAM. Ini adalah ciri dari ideologi terbuka. Sedangkan pilihan jawaban lainnya ada 4 di sini, itu merupakan ciri ideologi tertutup. Isinya langsung operasional dan otoriter serta tuntutan konkret dan total. Kemudian memaksakan ideologi diciptakan oleh penguasa, pluralisme ditiadakan, ini kuncinya. Kemudian bukan merupakan cita-cita masyarakat, tapi melainkan cita-cita dari penguasa di sini teman-teman. Selanjutnya nggak perlu kita bahas ya, karena tadi sudah dibahas. Nah, masih dengan ideologi terbuka dan tertutup. Di sini ada soal lagi. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri dari ideologi terbuka. Bukan ideologi terbuka berarti ideologi tertutup dan konsepsinya adalah negatif. Berdasarkan pemahaman dari ideologi yang kita anut. Jadi di sini yang negatif, bahasanya negatif adalah bersifat totaliter, karena kalau di ideologi terbuka kebebasan itu dijunjung tinggi ya. Jadi di sini yang lain adalah cirinya yang putih-putih ini ciri dari ideologi terbuka. Jadi ideologi terbuka itu tidak diciptakan negara, tapi dia hasil penemuan di dalam masyarakat. Kemudian sifatnya yang fleksibel, kemudian merupakan kekayaan rohani, dan juga menghargai pluralitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Dan soal yang terakhir adalah next, masih ideologi terbuka. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri dari ideologi terbuka adalah, berarti kita salahkan yang ideologi negatif. Pluralisme ditiadakan, ini bukan, ini salah. Bukan merupakan cita-cita masyarakat, salah, karena ini adalah cita-cita masyarakat. Memaksakan ideologi terbuka tidak perlu dipaksakan, salah. Isinya langsung operasional, salah juga. Jadi jawaban yang benar adalah menghargai pluralitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembahasannya. Semoga bisa membuka wawasannya. Kalau teman-teman masih belum jelas, bisa akses materi untuk ideologi, karena untuk khusus materi Pancasila ini kita punya 120 soal.
dan belum semuanya bisa kita bahas saat ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.